Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprot. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 TPB 57B yang beranggotakan saya sendiri Febrian Billy Putra dan Akmal Naufal Fauzi, Hizkia Natalius Sinaga, Ahmad Dhani Farhan dan juga Maulana Zenobia. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Berikut merupakan persamaan Bernoulli. Bentuk persamaan Bernoulli dibagi menjadi dua, yaitu aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Bentuk persamaan Bernoulli aliran tak termampatkan. Aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termampatkan adalah sebagai berikut. Yang kedua, bentuk persamaan Bernoulli aliran termampatkan. Aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida termampatkan adalah udara, gas alam, dan lain-lain. Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan adalah sebagai berikut. Penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Bernoulli dapat terlihat pada kegiatan di kehidupan sehari-hari seperti tangki air yang bocor, alat penyemprot nyamuk, daya angkat pesawat, mengendarai sepeda motor, cerobong asap, dan lain sebagainya. Penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprot. Ketika kita menekan batang penghisap, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sepit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon yang berisi cairan racun. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semburan udara berkelanjutan tinggi meniup cairan sehingga cairan dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Ketika penghisap atau piston berdiameter D1 ditekan dengan kecepatan V1 ke arah pipa tabung kecil berdiameter D2, maka udara dipaksa keluar dari tabung melalui pipa tabung kecil dengan kecepatan V2. Kecepatan udara V2 yang keluar di ujung pipa tabung lebih tinggi dari kecepatan piston V1. Tingginya kecepatan V2 menyebabkan tekanan P2 di sekitar ujung pipa menjadi turun. Tekanan P2 menjadi lebih rendah dari tekanan permukaan cairan P3 yang berada di dalam tandon. Akibatnya, cairan akan bergerak dari tempat dengan tekanan tinggi P3 menuju tekanan rendah P2. Cairan bergerak dengan kecepatan V3 menuju ujung pipa bertekanan P2 yang lebih rendah. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat penyemprot buatan ini antara lain sandal bekas, pipa PVC, pipa besi, lem, botol bekas untuk tandon, pisau atau cutter, dan juga gunting. Proses pembuatan alat yaitu yang pertama, gunting sandal dan tempelkan pada pipa besi. Kedua, beri lubang pada tutup botol dan masukkan ke dalam pipa besi. Ketiga, beri lubang pada pipa PVC sebagai jalur masuknya air.
Beri penutup dengan tutup botol yang sudah diberi lubang kecil sebagai jalan keluarnya air. Rangkai tandon dengan melubangi tutup dan letakkan sedotan ke dalamnya. Terakhir, rangkai tandon dan pipa sehingga menjadi seperti gambar.